Halo Teknolovers, saat ini Israel seolah dikepung dari berbagai sisi usai Hizbullah mengikuti Hamas menyerang negara pimpinan Benjamin Netanyahu belakangan ini. Akhir-akhir ini kekuatan militer Hamas dan Hizbullah kini menjadi perbincangan publik usai berhasil membuat Israel kewalahan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kedua kelompok bersenjata ini memiliki sejarah panjang dalam melawan Israel yang didukung oleh Iran sebagai sekutu utama mereka. Meskipun sama-sama membela Palestina, namun nyatanya Hamas dan Hizbullah diketahui memiliki perbedaan ideologi dan strategi. Sehingga kedua kelompok ini memiliki kekuatan politik dan militer yang berbeda. Lantas, bagaimana jika militer Hamas dan Hizbullah itu disatukan? Berikut ulasannya. Siapa sih yang tidak mengenal kelompok satu ini? Ya, Hamas merupakan kelompok perlawanan bersenjata Palestina yang beroperasi di jalur Gaza dan tepi barat. Dalam aksinya membela Palestina, mereka bertujuan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina yang merdeka. Sementara itu untuk Hizbullah sendiri merupakan kelompok bersenjata dan politik Syiah yang berbasis di Lebanon. Kelompok ini didukung oleh Iran dan bertujuan melawan pengaruh Israel di Lebanon khususnya. Hamas dan Hizbullah memiliki hubungan yang kompleks dan bervariasi. Walaupun mereka sama-sama berbagi musuh yaitu Israel, tetapi juga memiliki perbedaan ideologis, politik, dan strategis. Yang dimana soal strategi Hamas cenderung menggunakan taktik perlawanan bersenjata dan penyerangan. Salah satunya yang terjadi baru-baru ini yaitu serangan roket yang cukup brutal dalam konfliknya melawan kekejaman Israel. Mereka percaya bahwa kekerasan bersenjata adalah cara untuk mencapai tujuan mereka dalam menghadapi kekejaman Israel. Meski seperti itu adanya, kekuatan Hizbullah jauh lebih besar ketimbang Hamas. Buktinya mereka memiliki sekitar 100.000 pejuang, roket yang presisi dan dapat menyerang seluruh wilayah Israel. Sekedar informasi nih gengs, ternyata pada tahun 2021 lalu, Hamas dan Hizbullah juga pernah terlibat dalam perang melawan Israel yang berlangsung selama 11 hari. Perang tersebut dipicu karena serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Hamas menembakkan lebih dari 4.000 roket ke Israel. Sedangkan Israel melakukan serangan balik dengan menggunakan senjata lebih mematikan untuk menyerang warga sipil di Gaza. Hizbullah mengekspresikan solidaritasnya dengan Hamas dan menembakkan beberapa roket ke Israel dari Lebanon. Perang tersebut berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi oleh negara Mesir. Dengan begitu ini membuktikan bahwa kekuatan dua kelompok militer ini memang tergolong besar. Lebih Hamas dan Hizbullah menjadi dua kelompok yang berpengalaman menyerang Israel. Jika mereka bergabung, maka dapat membuat Israel kewalahan di medan tempur, bukan? Sekedar informasi, Hamas ini bukanlah tentara resmi Palestina. Mereka adalah sebuah organisasi yang dulunya dibentuk sebagai gerakan perlawanan atas pendudukan Israel terhadap Palestina. Meski bukan militer resmi negara, status Hamas jelas tetap mendukung keberadaan Palestina. Sejak pendiriannya, para tokoh penting dan serdadunya telah banyak terlibat perjuangan melawan Israel. Ada banyak misteri seputar Hamas yang masih belum diketahui secara pasti. Salah satunya adalah terkait kekuatan militernya yang dirasa cukup mumpuni. Dilansir dari Sindo News, jumlah pasukan yang dimiliki oleh Hamas mencapai 30.000 orang di tahun 2021. Angka tersebut kemungkinan telah mengalami kenaikan hingga 2023 ini. Kemudian untuk persenjataannya sendiri, Hamas diperkirakan memiliki ribuan roket serta ratusan rudal yang terdiri atas rudal anti-tank hingga rudal anti-pesawat. Diketahui mereka juga masih memiliki lusinan kendaraan udara tak berawak, serta sejumlah persenjataan canggih lain. Terkait sumber senjata-senjata tersebut, ada beberapa pandangan yang cukup populer. Di antaranya adalah bantuan dari kelompok pejuang lain yang juga mendukung Palestina hingga sekutu-sekutunya seperti Iran. Tak hanya itu saja, salah satu aset utama pasukan Hamas adalah kemampuan mereka dalam memproduksi dan meluncurkan rudal serta proyektil yang dapat mencapai wilayah Israel. Hamas juga memiliki keunggulan lain loh, yakni mampu membuat roket rakitan sendiri. Diketahui Hamas mendapatkan bantuan persenjataan roket dari Suriah dan Iran. Hamas memperoleh bantuan roket Fajar 3 dan Fajar 5 dari Iran, serta roket M302 dari Suriah. Di samping itu, Hamas juga memproduksi roket-roket dalam negeri seperti Ki-12, S-40, S-55, J-90, dan R-160. Dengan demikian, diperkirakan bahwa jumlah roket yang dimiliki oleh Hamas berkisar antara 14.000 hingga 30.000 unit. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa pasukan Hamas juga bukanlah serdadu biasa.
Tak sembarang menjadi martir, anggota Hamas yang terjun langsung di pertempuran tersebut telah dibekali dengan pelatihan layaknya pasukan militer. Hanya itu, mereka juga sudah dilatih mengenai cara menggunakan persenjataan militer. Jadi tak heran apabila mereka bisa mengoperasikannya dengan baik, bahkan bisa menembus pertahanan kuat Israel. Kemudian untuk Hizbullah sendiri diperkirakan mempunyai puluhan ribu anggota dan pendukung di seluruh dunia. Laporan lain mengklaim mereka mempunyai 20.000 pejuang yang mayoritas merupakan milisi sangat terlatih dan bersenjata lengkap. Selain itu, mereka juga mampu mengerahkan 30.000 relawan dalam waktu yang cukup singkat. Wah, luar biasa bukan? Adapun menurut AGC Global Voice, personel Hizbullah terdiri dari 45.000 para kombatan dengan 50% bertugas secara reguler. Salah satu unit elitnya Radwan Force berisi 2.500 pasukan. Untuk kekuatan militer, Hizbullah mengandalkan persenjataan semacam rudal, roket, dan mortir yang mencapai 100.000 hingga 150.000. Beberapa di antaranya merupakan puluhan ribu rudal jarak pendek 40 km, ribuan rudal jarak menengah 75 km, dan ratusan rudal jarak jauh 200 hingga 700 km. Berikutnya Hizbullah menyimpan berbagai jenis rudal dari darat ke kapal, di antaranya J-802 dan beberapa sistem Yakhon. Kemudian ribuan rudal anti-tank, termasuk sistem generasi ketiga hingga berpotensi menyasar gudang senjata milik IDF Israel Defense Force atau sekutunya. Perlengkapan militer lain berupa rudal anti-pesawat dengan sistem portable seperti SA-7 dan SA-14 ditambah sistem yang lebih canggih, semisal SA-8, SA-17, dan SA-22. Nah itulah ulasan mengenai jika Hamas bersama Hizbullah, Israel angkat tangan. Menurut Teknolovers gimana nih? Apakah bisa melumpuhkan Israel? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.